Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini, ayah, papa, mama, bunda, dan semuanya yang menyimak video ini? Hari ini perkenankan Abah Jilan mau berbagi tip tentang parenting. Nah, kita tipnya tentang sebuah parenting atau serial parenting. Nah, mama papa yang sedang menyimak video ini, tahu nggak sih kalau kita, kemudian anak-anak kita itu banyak yang terbentuk dari sebuah label. Sebuah apa? Label. Nah, sebuah label. Banyak kita, mungkin kita hidup juga terbentuk dari sebuah label. Anak-anak kita juga sama, terbentuk dari sebuah label. Nah, label ini sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita maupun kepada kehidupan anak-anak kita. Sebagai contoh, kenapa ini menarik, kenapa ini sangat penting? Sebagai contoh seperti ini. Kalau ini ada, misal aja bunda ya, ayah, ini misalkan ada kopi, kemudian yang kedua ada teh, kemudian yang ketiga ada gula misalkan. Kemudian yang keempat ada garam. Misal ada kopi, ada teh, ada gula, ada garam. Nah, ayah bunda yang biasa di dapur mungkin. Kemudian di sini ada toples misalkan gitu ya. Toples. Toples tulisannya kopi. Kemudian yang ini toples tulisannya ada teh. Yang ini toples tulisannya misalkan itu ada gula. Nah, kira-kira nih ayah bunda yang biasa terjadi di rumah, misalkan ini toplesnya kosong nih. Kira-kira kalau kopi masuknya kemana? Ya jelas ke toples yang kopi karena ada tulisannya. Teh kira-kira masuknya kemana? Teh akan masuk ke toples yang ada tulisannya teh. Gula kira-kira masuknya kemana? Ya sama, ke toples yang ada tulisannya gula. Garam masuk kemana? Garam tidak masuk karena tidak ada toplesnya. Simple, sederhana, biasa terjadi. Tapi ada ilmu yang luar biasa di balik ini. Ketika kita beli toples itu, kira-kira ada tulisannya kopi tidak? Tidak ada. Ada tulisannya teh tidak? Tidak ada. Ada tulisannya gula tidak? Tidak ada. Masih polos dari tokonya. Kemudian kita ngasih label di sini kopi, kasih label teh, kemudian kasih label gula, maka dari yang kosong ini akan menarik apa-apa yang ada di dalam, yang di luar, kemudian masuk ke dalam label atau toples yang sudah dilabel. Nah, ini sama dengan kondisinya kita. Kita itu adalah, atau kehidupan kita adalah hasil dari pelabelan, label-label sehingga masuk ke dalam diri kita. Kita yang saat ini dibentuk dari label-label itu. Nah, label sendiri ada dua ya. Yang pertama label dari dalam. Yang kedua label dari luar. Dan label ini sangat berbahaya bagi kita maupun anak-anak kita. Nah, label dari dalam, contohnya adalah ini, misalnya aku adalah, aku memang. Nah, contoh nih yang dari dalam, aku adalah anak bodoh, aku adalah anak miskin, aku adalah anak yang tidak bisa matematika. Nah, terus yang memang misalkan, aku memang ya anak nakal gitu ya, aku memang seperti ini, aku memang manja, aku memang ini dari dalam dirinya. Tapi yang dari luar
itu adalah misalkan dia ini dari luar, dia orang yang. Kemudian yang kedua, kamu, mereka, dasar, gitu ya. Ini sering dengar enggak kata-kata kayak gini atau mungkin keluar dari diri kita. Misalnya label ini, dia itu orang yang sombong. Ini anak-anak misalkan ada orang mengatakan itu masuk ke dalam dirinya. Kamu itu adalah ceroboh, kamu itu nakal, kamu itu ini label-label yang dari luar. Mereka dasar, mereka troublemaker, ya. Kemudian yang ini yang dasar, nah seperti itu contohnya. Nah, ayah bunda, dari label-label ini ada label dari dalam, label dari luar. Ini sangat berpengaruh pada keyakinan atau belief, ya. Sangat berpengaruh pada keyakinan. Ini bukan faith, bukan keyakinan tentang ketuhanan, tapi ini keyakinan dalam dirinya. Kenapa pengaruh? Karena gini, sebagai contoh nih tentang ini ya, saya hapus dulu. Contohnya, ayah bunda, keyakinan. Kemudian yang kesini, ini ada potensi. Ini tindakan, dan ini adalah hasil. Ini tindakan, ini hasil, akan mempengaruhi keyakinan. Ayah bunda, keyakinan ini adalah dibentuk dari masa lalu yang terus berulang-ulang dan hasilnya sama, maka akan menjadi keyakinan dalam dirinya. Sebelum ke sini sebagai contoh nih, misal keyakinan ini seperti orang membuat meja. Membuat apa? Meja. Sebelum terjadi atau menjadi meja kan ada papan dulu. Nah, papan nih misalkan, gitu ya. Contoh kita atau anak-anak kita boleh kita contoh waktu SD, gitu ya, atau anak kita di sekolah diajari menggambar. Nah, ketika ngorek-ngorek gambar, gitu ya, mewarnai gambar, gitu. Kemudian lihat sama gurunya, sayang, baru apa ini? Baru gambar pemandangan, Bu Guru. Hah? Gambar pemandangan? Masya Allah, bukan kayak gitu gambar pemandangan tuh. Gambar pemandangan itu seperti ini, lihat-lihat Bu Guru. Nih, gambar pemandangan tuh kayak gini. Ada gunungnya, ada jalannya. Si anak bilang, oh, jadi pemandangan itu seperti itu ya. Sudah masuk satu kaki untuk mejanya. Contoh. Kemudian di rumah, misal baru ngoret-ngoret gitu ya, gambar gitu di kertas itu. Ibunya pulang. Adik, ibu pulang. Iya, Man. Coba lihat saya baru gambar apa nih? Gambar pemandangan, Mah. Masa anak mama gambar pemandangan kayak gini? Salah. Gambar pemandangan tuh lihat nih, lihat mama nih. Gambar pemandangan tuh kayak gini, ada dua gunungnya, ada jalannya. Maka terbentuklah kaki yang kedua. Sudah berdiri mejanya? Belum. Terus dia lagi sore-sore nyantai di halaman, di ruang tamu lagi gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar lagi. Datang ayahnya pulang dari kantor. Ini, kemudian turun. Sayang, baru apa nih? Ayah udah pulang, baru gambar pemandangan nih ayah. Aduh, anak ayah kok gambar pemandangan kayak gini? Salah. Bukan kayak gitu, gambar pemandangan
tuh saya lihat nih, gambar pemandangan tuh kayak gini. Ada dua gunungnya terbentuk kaki berikutnya. Di sekolah ketika mau ujian, anak-anak hari ini kita akan belajar menggambar pemandangan. Ini kertasnya Bu Guru kasih. Si anak ini kemudian bingung, lihat ke depan, tamannya gambar dua gunung. Lihat ke belakangnya, tamannya juga gambar dua gunung. Lihat ke samping kirinya, dua gunung. Lihat ke samping kanannya, dua gunung. Ternyata kemudian dia bilang, oh, gambar pemandangan itu seperti itu, dua gunung. Maka ini terus tertancap terus, berulang-ulang terus hasilnya. Maka semakin kuat, maka dia berkeyakinan bahwa menggambar pemandangan itu harus ada dua gunungnya, harus ada jalannya, harus ada pohon kanan kirinya dan sebagainya. Sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, bahkan sudah menjadi orang tua pun kalau diminta gambar pemandangan, selalu yang digambar adalah dua gunung sama jalan. Nah, inilah yang membentuk namanya keyakinan. Tindakan atau perbuatan yang berulang-ulang dan hasilnya sama. Ini akibat dari tadi label berbahaya. Label yang terus ditanamkan akan semakin kuat seperti meja ini. Semakin kuat kakinya, maka dia semakin berkeyakinan. Kalau kita tanamkan ke anak kita misalkan bodoh, terus maka anak kita akan berkeyakinan bahwa kita memang bodoh. Nakal, maka yang akan terjadi adalah nakal. Nah, kita ke sini coba. Potensi tentang berakibat ke sini yang bahayanya, ayah bunda. Keyakinan akan menguatkan potensi. Potensi akan melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan hasil dan hasil akan memperkuat keyakinan kembali. Contohnya misalkan si anak misal ada kasus nih ya anak yang bilang ini keyakinannya dalam dirinya, dia berkeyakinan bahwa oh aku tidak bisa matematika. Kemudian ada label dari luar, dari ayah bundanya, kamu tuh tidak bisa matematika, wong ayahmu aja nilai matematikanya 3. Kamu memang nggak bisa matematika gitu. Kemudian dia berkeyakinan, oh iya, ayah saja tidak bisa matematika, gitu ya. Maka yang terjadi keyakinan ketika terjadi seperti ini, kemudian misal di sekolahnya juga sama. Ketika ujian, gurunya bilang, kamu nilainya cuma 2 loh, gitu. Kamu memang nggak bisa matematika. Maka yang terjadi di keyakinannya, oh iya, kata ibu, aku tidak bisa matematika. Kata bu guru, aku tidak bisa matematika. Akibatnya potensinya di mana? Potensinya dia menjadikan dia dalam dirinya yang harusnya ada potensi matematika itu ada, tapi kemudian dia ternyata aku tidak bisa matematika. Tindakannya di mana? Tindakannya dia tidak mau belajar tentang matematika. Hasilnya ketika ujian lagi benar, ternyata hasilnya 2 juga ketika ulangan. Maka dia semakin kuat di keyakinan bahwa aku tidak bisa matematika. Akan berbeda kalau keyakinannya kita ganti, kita ubah, kata-kata labelnya kita ubah. Contoh, nilai ujiannya 2. Kemudian kita sebagai orang tua bilang gini, nak, hari ini kamu dapat nilai 2, tapi ibu yakin, mama yakin kamu bisa matematika, kamu hebat matematika. Kemudian gurunya juga bilang gitu yang sama. Adik, kamu hari ini dapat 2, tapi ibu yakin kalau kamu belajar, kamu bisa nilainya lebih baik dari 2. Dia semangat di dalam keyakinannya. Aku harus bisa matematika, aku bisa matematika. Potensi yang ada akan dia olah sekuat tenaga, kemudian dia akan tindakannya adalah rajin belajar karena berkeyakinan bahwa dia bisa matematika.
Ketika ulangan ujian hasilnya 2,5. Berapa? 2,5. Naik dari 2 jadi 2,5. Bundanya bilang, subhanallah, betul kan? Kata bunda, kamu baru belajar sekali aja sudah nilainya 2,5. Gurunya juga sama. Nih. Wah, hebat kamu, bisa matematika nih. Baru belajar matematika sekali aja sudah dapat nilai 2,5. Apa yang terjadi? Di keyakinannya akan semakin kuat bahwa dia bisa matematika. Maka potensi yang ada dalam dirinya akan dikembangkan dengan tindakan-tindakan. Semakin rajin belajar, semakin rajin berlatih, hasilnya akan mengikuti apa yang sudah dia lakukan, dan itu akan memperkuat dari keyakinannya. Nah, mama papa yang di rumah sedang menyimak video ini, jadi label, sekali lagi label ini kata-kata sama dengan doa. Hati-hati ya. Maka setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap kata-kata yang kita labelkan ke anak-anak kita, maka akan menjadi doa bagi anak-anak kita, bagi kita juga. Kalau kita melabeli diri kita malas, maka yang terjadi kita akan semakin dekat dengan malas. Dan ketika kita melabeli anak kita misalkan hebat, insya Allah anak-anak kita menjadi hebat. Maka hati-hati dengan kata-kata, karena kata-kata adalah doa. Sebagai contoh yang mudah, di Kuwait ada seorang imam, syekh gitu ya. Dia menjadi imam, kemudian dia jamaah, ada anak muda, ada yang tua gitu ya. Setelah membaca sebuah surat Al-Quran, dia terlupa di bacaan itu. Kemudian ada di belakang ada orang yang membetulkan bacaannya. Setelah selesai sholat, sang syekh ini kemudian menemui yang membetulkan bacaannya. Wah, ternyata dia kaget. Ternyata yang membetulkan bacaan Al-Quran itu adalah orang yang sudah usia 70 tahun. Dan yang hebat, dia adalah hafal Quran. Kemudian ditanya, sejak kapan, wahai bapak, engkau bisa menghafal Al-Quran? Sejak 1 tahun yang lalu baru bisa membaca Al-Quran. 1 tahun? Usia 70 tahun bisa bisa hafal Al-Quran? Iya, gitu. Hebat nih kakek, gitu ya. Kata kakeknya, bukan aku yang hebat. Ini karena doa, karena ucapan dan doa dari orang tuanya, terutama ibunya, yang selalu mendoakan selama hidupnya agar anaknya, agar saya bisa menghafal Al-Quran. Dan kemudian Allah mengijabahinya. Hati-hati maka dengan label-label yang kita ucapkan, terutama dengan anak-anak kita. Kalau labelnya negatif, yang terjadi seperti tadi kopi dan sebagainya, dia yang masuk adalah label negatif. Kalau yang di label positif, yang masuk adalah hal yang positif. Maka kalau sudah terjadi gimana? Ya, kalau sudah terjadi, maka toples yang sudah ada labelnya kopi itu, maka harus dikelotok, diganti dengan label yang lain. Kalau ini sudah ada labelnya malas, misalkan, apalagi cerewet, maka ini harus diganti dengan label, diganti dengan label yang baik. Malas jadi semangat, cerewet jadi misal santun atau dan sebagainya. Maka harus diganti kalau sudah terjadi. Sehingga apa yang kita labelkan ke anak-anak kita akan menumbuhkan keyakinan pada diri anak-anak kita. Nah, demikian tipsnya Ayah Bunda tentang seri parenting kali ini. Hati-hati dengan label, karena label berpengaruh pada keyakinan putra-putri kita. Keyakinan ini akan berpengaruh pada potensi dan tindakan serta hasil. Maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sebuah kata-kata kepada anak-anak kita. Mulai hari ini, siapkan diri Ayah Bunda untuk belajar melabeli diri kita, melabeli keluarga kita, melabeli
anak-anak kita dengan label yang baik, label-label yang baik. Apa jadinya ketika keluarga kita dilabeli atau rumah kita dilabeli dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ketika dilabeli seperti itu, maka orang-orang yang akan masuk ke rumah kita, insya Allah orang-orang yang senang karena kita masuk ke dalam surga. Kalau kita labeli rumah kita adalah rumah neraka, yang terjadi orang ayah baru pulang dari kantor sudah marah, ibu pulang dari kantor marah gitu ya, karena labelnya tadi rumahnya adalah neraka. Dan label-label ini ayah bunda, ini adalah pilihan kata, pilihan kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa melabelkan dalam diri kita, keluarga kita, juga anak-anak kita. Demikian seri parenting kali ini dari Abah Jilan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.